pernyataan berikutnya untuk proses feed forward ya, untuk kontrol feed forward variabel yang diukur itu adalah variabel yang dikontrol. Untuk feed forward ya, feed forward variabel yang diukur adalah variabel yang dikontrol. Benar atau salah? Saya Kelvin mau menjawab, Pak. Betul, Pak. Kenapa? Feed forward adalah variabel yang diukur adalah yang dikontrol. Kalau feed forward, saya share ini dulu, share screen. Betul. Nih, variabel yang dikontrol itu yang mana? Variabel yang dikontrol. Yang dikontrol itu yang mana? Yang mixture A dan B, Pak. Variabel yang dikontrol adalah mixture A dan mixture B, masa? Yang mixture A, Pak. Yang pure A, Pak. Pure A. Yang pure A, Pak. Yang dikontrol itu apa sih? Yang di variabel yang dikontrol itu apa? Konsentrasi A. Berarti apa? Yang mana? Yang produk ya, kan dia yang dikontrol itu kan berarti yang diinginkan. Yang diinginkan itu yang dikontrol. Ini. Ini. Jadi yang dikontrol, variabel kontrol itu adalah yang diinginkan. Jadi yang dikontrol supaya hasilnya tetap. Nah, ini dikontrol supaya nggak berubah-ubah. Kan kalau misalnya ada yang emosi, kontrol emosinya. Nah, itu kan supaya nggak berubah kan. Nah, jadi kalau untuk feed forward berarti variabel yang diukur adalah sama dengan variabel yang mengganggu ya. Kan yang diukur kan yang mengganggu ya di sini. Iya, Pak. Yang diukur itu adalah yang mengganggu. Yang memanipulasi berarti yang ini Pure A. Pure A. Jadi pertanyaannya salah. Terus feedback control itu lebih superior dibandingkan dengan feed forward control. Feedback lebih superior dari control feed forward. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Oke. Kenapa? Ini siapa? Tadi siapa nih tadi? Mas Nino. Enggak, yang pertanyaan kedua. Kelvin, Pak, tadi, Pak. Kelvin. Kelvin ini nilainya berapa nih? Saya nama panjangnya. Nama panjangnya Kelvin. Oke. Panggilannya Kelvin ya. Ini tadi siapa nih yang mau menjawab nih? Yang salah nih? Saya, Pak. Nino, Pak. Nino, oke. Apa Nino? Gimana, Pak, tadi, Pak? Kontrol feedback kontrol feedback itu lebih superior ya dibandingkan dengan kontrol feed forward. Salah, Pak. Karena kalau yang feedback itu kan yang di measure itu kan yang produknya, Pak ya. Jadi dia sudah kejadian salah dulu baru diukur. Tapi kalau yang forward kan yang dicegah, yang di stream yang pengganggunya, Pak. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya ya. Ada kelebihan dan kelemahan sendiri. Oke. Terus kalau misalkan AC di dalam ruangan ya, sistem apa nih? Sistem pendingin atau sistem pemanas di dalam satu ruangan itu coba sebutkan yang variabel kontrolnya itu apa, variabel manipulasinya itu apa, dan yang diukur itu apa, yang jadi pengganggu itu apa. Pertama, variabel kalau misalkan di ruangan ya ber-AC itu yang jadi kontrol itu variabelnya apa,
yang jadi manipulasinya apa, yang jadi pengganggu apa, terus yang diukur itu apanya. Saya boleh menjawab ya Pak? Siapa ini? Nino Pak, saya Pak. Oke, Nino lagi. Siap. Kalau salah nggak apa-apa Pak ya? Oh, nanti ini disuruh nggak apa-apa lah. Mungkin ini Pak, yang dikontrol kan berarti yang kita inginkan itu suhu ruangannya. Jadi Oke. suhu yang dikeluarkan itu yang kita inginkan itu yang dikontrol. Terus untuk memanipulasinya berarti remote-nya Pak. Kita kan ngatur remote-nya, ngatur kontrolernya supaya suhunya berubah Pak ya kalau dirasa. Terus untuk yang jadi pengganggunya itu mungkin bisa udara dari luar Pak. Bisa ada udara panas pengganggu, jadi kita merasakan oh terlalu panas, jadi nanti kita memanipulasi remote-nya untuk menaikkan temperaturnya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau yang diukur, Yang ukurnya, yang diukur mungkin suhu di ruangan tersebut Pak. Jadi kita yang merasakan gitu. Oke, ya benar ya. Jadi yang dikontrol itu adalah suhu, yang diukur pun juga suhu ya yang diinginkan. Terus yang diganggu itu bisa jadi benar tadi bisa jadi karena ada udara yang misalnya keluar masuk itu kan ngeganggu ya, maksudnya ada perubahan. Terus yang dimanipulasi itu sebenarnya ini juga bisa dibilang benar, bisa dibilang kurang tepat juga, tergantung dari ini persepsinya. Kalau misalkan benar ya, memang benar sih kita bisa ngontrol ini lajunya. Tapi kalau misalkan otomatis aslinya otomatis berarti dia itu AC itu langsung mengeluarkan angin, kan biasanya ada anginnya ya. Nah anginnya itu lebih cepat kan biasanya kelihatan ya, kalau misalkan kedengeran ya, ke AC kan kadang naik ya, suaranya itu langsung buzz, langsung kayak gitu ya. Atau kadang-kadang diem. Nah itu sebenarnya ini manipulasi ya, dia memanipulasi suhu di ruangannya, variabel manipulasi tadi udara yang AC itu semprotkan. Jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan lagi. Kalau manusia itu kan ada banyak ini ya, human body itu ada banyak kontrol ya, kontrol feedback yang penting untuk psikologi ya, fisiologi bukan psikologis, fisiologi. Contohnya adalah suhu ya, suhu di kita itu kan dijaga dalam ring waktu misalnya 36-37, kalau di atas itu bisa demam ya. Nah, coba deskripsikan secara singkat satu atau beberapa cara bagaimana suhu di dalam badan itu diatur oleh tubuh menggunakan kontrol feedback tadi. Paham pertanyaannya? Jadi jelaskan bagaimana caranya suhu badan itu dikontrol oleh badan kita. Kan suhu kita itu kan suhu tubuh kan harus tetap ya sekitar 36-37. Nah misalkan dingin, badan itu kontrolnya gimana? Misalkan panas, badan itu kontrolnya gimana? Ada yang bisa menjawab? Saya mau mencoba, Pak. Siapa nih? Bulan, Pak. Oh, Bulan dari ini ya? Iya, Pak. Oke. Kalau menurut saya itu pengaturan suhu tubuh manusia itu dikendalikan oleh itu, Pak, keseimbangan pembentukan panas dan pengeluaran panas pada tubuh. Nah, kan jadi apabila pembentukan panas di tubuh itu nantinya lebih besar daripada pengeluaran panas, nantinya kan suhu tubuh kita itu akan meningkat. Sebaliknya juga apabila pengeluaran panasnya itu lebih besar, maka suhu tubuh kita itu nantinya akan menurun. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Oke, ada jawaban lagi nggak? Muhammad Febi Wahyudi. Ada nggak Muhammad Febi Wahyudi? Iya Pak. Ya. Bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya. Oke, aku tahu tuh. Jadi badan manusia itu kan tetap ya suhunya ya. Kalau misalnya 39 berarti kan demam ya.
bisa Iya, Pak. dikira corona nanti. Nah, suhu badan manusia itu kan 36 atau 37. Nah, kalau misalkan di luar sedang panas atau di luar sedang dingin, itu bagaimana caranya badan itu cara feedback kan dia kan feedback panas dulu ya di luar ya, feedback itu Iya, Pak. mengontrol badan kita, caranya dia mengontrol. Iya, Pak. Jadi mungkin lebih ke pengeluaran keringat gitu, Pak. Jadi agar tubuh kita itu tidak panas, akhirnya kita mengeluarkan keringat gitu. Jadi Oke. sistem ekskresinya gitu. Oke. Jadi yang jadi yang jadi apa namanya measured ya, yang diukur itu kan suhu, terus yang dikontrol itu suhu badan kita. Yang jadi disturbance, yang jadi pengganggu itu lingkungan sekitar kita. Terus yang di manipulated itu ekskresi keringat ya. Kalau misalkan kepanasan keringatnya keluar. Tuh. Terus pertanyaan lagi ini, bagaimana seorang pengendara menggunakan konsep feed forward dan feedback ketika dia mengendarai kendaraannya. Misalkan di jalan tol nih, dia menggunakan konsep feed forward dan feedback itu saat mengendarai kendaraan supaya nggak terjadi kecelakaan itu seperti apa? Saya mau menjelaskan nggak? Oh, berarti kalau mengendarai itu sistem feedbacknya itu dengan cara ini, sistem feed forwardnya itu dengan cara ini. Dari segi manusianya misalkan. Kalau misal kalian naik motor atau naik sepeda atau naik mobil, gimana nih? Kan kita kan harus menjaga jarak ya. Nah itu gimana? Feed forwardnya apa? Feedbacknya itu apa? Saya coba Saya menjawab. Ini siapa nih? ya udah Afinda coba. Afninda, Pak. Oke. Jadi misalkan Ya. dalam bus ya, Pak, itu kan biasanya kalau pengemudinya itu ngerem mendadak, berarti kan penumpangnya nanti akan ke belakang. Jadi dia agar nggak terjatuh, dia memberikan feedback ke belakang. Oke. Literally feedback ya. Iya, Pak. Oke. Ada jawaban lain? Saya Pak, Siapa nih? Nino Pak. Nino ya. Oke, Nino. Mungkin gini Pak ya. Salah nggak apa Pak ya? Iya nggak apa-apa. Kan kalau kita mengendarai sepeda motor misal itu kan yang ingin kita kontrol itu laju kendaraannya Pak ya. Oke, laju kendaraan. Oke. Kalau di feedback kan yang di measure itu kan yang di produk. Jadi mungkin kalau kita mengendarai sepeda motor laju kendaraannya terlanjur lebih cepat, terlalu cepat gitu Pak ya. Itu kita baru mengontrol di remnya. Oke. Jadi itu sudah kejadian terlalu cepat baru diambil action Pak ya. Tapi kalau yang di forward itu mungkin yang dikontrol itu juga di gasnya Pak. Jadi tidak sampai terlalu cepat, itu sensor kita itu sudah mengetahui oh ini terlalu cepat. Mungkin kita bisa lihat di speedometernya kan. Kalau kita ingin jalan 40 km per jam. Nah, jadi kita bisa standby di situ, tidak sampai terlalu cepat baru kita ambil action. Seperti itu Pak yang di feed forward. Oke. Mungkin pertanyaan saya nggak jelas ya. Jadi maksudnya gini. Oke, tadi udah benar terkait dengan yang feedback. Tapi pertanyaan saya yang kurang jelas aja. Ya, seperti ini. Kalau misalnya kita melaju di jalan tol atau ngendari sepeda motor, kita kan harus jaga jarak nih antara yang di depan sama yang di belakang dan samping kanan juga samping kiri kita ya. Tuh. Nah, saat kita mengendarai itu kan
laju ya, misalkan kita terlalu cepat, jaraknya terlalu dekat, kita ngerem ya supaya bisa jaga jarak lagi, atau menurunkan kecepatan tadi ya, benar ya tadi ya. Kalau misalnya terlalu cepat, kita menurunkan kecepatan, itu feedback. Nah kalau feed forwardnya, nah ini masih belum kelihatan banget nih. Ada yang mau nambahin nggak untuk feed forwardnya? Kalau misalkan saya izin jawab, Nurwida Syariah. Syarifah Pak. Oh Syarifah, oke oke oke. Ya, kalau menurut saya feed forwardnya itu mengatur kecepatan kendaraan itu sendiri Pak, yang harus kita kontrol sebelum terjadinya tadi, kayak misalkan jarak yang terlalu dekat, jadi harus yang diatur itu kecepatan kendaraan itu sendiri. Sama kayak Mas ini sih Pak, saya sependapat. Oke, ininya apa? Yang jadi disturbance-nya apa? Yang jadi di pengganggunya mungkin dari teknis mungkin ya Pak ya, dari keadaan Boleh. kendaraan yang digunakan. Oke oke. Jadi untuk yang feedback tadi kan ketika kita mau mengukur apa namanya jarak ya, jarak itu ketika udah kita merasa terlalu cepat, kita nurunkan ini kecepatannya. Tapi untuk yang feed forward itu bisa kita ngelihat di lingkungan lingkungan sekitarnya ya, lingkungan sekitarnya. Misalkan kecepatan yang di depan, yang orang di depan kita itu intinya. Boleh saya izin mau menjawab, Pak? Oke. Siapa ini? Ferian, Pak. Oke, Ferian. Jadi mungkin kalau feed forwardnya itu saya sepakat mengenai tadi Pak, kecepatan yang ingin kita atur untuk pengganggu. Jadi kan karena kita tahu keadaannya itu misal jalan ini jalan tol. Nah pengganggunya itu keadaan sekitar mengenai kendaraan dan jalan tol. Jadi kita akan secara otomatis memberikan feedback ketika tadi jalanannya yang kiranya lempeng, kita akan memberikan feedback itu naik terus kecepatannya. Jadi menambah dengan kecepatan yang kita inginkan. Namun akan sebaliknya ketika ada hambatan yaitu kendaraan baik di samping kanan kiri ataupun di depan, maka kita akan memberikan respon dengan cara mengerem tadi, Pak. Ya benar ya. Jadi feedbacknya itu yang ngerem ya, feed forwardnya itu yang kecepatan tadi ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, coba usulkan metode feedback untuk mengontrol ini ketinggian antara, kan ini ada garis ini nih, maksudnya ketinggian liquid di dalam kolom ini. Kalau pakai feedback, kontrolnya kayak apa? Saya mungkin izin menjawab Pak Halim. Oke. Mungkin ini karena ketinggian ya Pak. Mungkin nanti kalau di kolom destilasi ini nanti berhubungan sama bottomnya. Berarti untuk feedback ya Pak? Iya, feedback. Untuk feedback yang harus dikontrol tentunya ini produk bottomnya. Yang dikontrol. Produk bottomnya yang nantinya dimanipulasi bisa dari feednya itu nggak? Feednya oke. Iya. Mungkin. Oke. Sebenarnya ini bottomnya itu maksudnya dikecilin gitu ya, lajunya atau? Jadi manipulasi juga berarti. Kalau kontrol ketinggian, tetap yang ketinggian. Jadi di sini mungkin ada sensor ketinggian mungkin, itunya jadi kontrol. Tapi yang jadi manipulasinya yang mana, letak apa namanya, valve-nya itu di sebelah mana misalkan. Manipulasinya sebelah mana, disturbance-nya itu yang mana misalkan. Coba dijelaskan. Yang kontrol tetap ini ketinggiannya. Iya, mungkin untuk valve-nya itu terletak di ini Pak, stream feed. Jadi sebelum masuk, karena
Itu Ya. feedback ya. Ya, itu feedback. Feedback berarti yang dimanipulasi yang ininya ya. Yang diukur ketinggiannya, Ya, eh, terus yang dimanipulasi bagian fitnya. bagian fit. Oke, jadi kalau misalkan ada ketinggiannya naik, fitnya turun gitu ya. Iya. Kalau ketinggian turun, fitnya naik. Oke. Kalau yang feed forward, Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Saya ingin menjawab Pak. ini dulu mungkin pengganggunya itu siapa pengganggunya? Yang mengganggu ketinggian misalkan di lokalisasi dulu yang mengganggu ketinggian itu siapa? Mungkin ini ya Pak, kondisi atau heaternya Pak. Bukan. Oke. Atau gini aja, saya tetapkan yang menjadi pengganggu itu fitnya misalkan, yang jadi pengganggu itu fitnya. Terus yang ingin dikontrol itu adalah ketinggiannya. Misalkan yang jadi pengganggu itu fitnya. Yang jadi manipulasi itu heatingnya, yang dimanipulasi itu heatingnya misalkan. Nah itu coba usulkan kalau feed forward itu kayak apa, kalau feedback itu kayak apa. Tadi misalkan saya kasih ini ya clue langsung ya. Kalau misalkan feedback itu sensor untuk kontrol, variabel kontrolnya itu ketinggian, ada sensornya. Nanti si sensor itu berhubungan dengan valve dari heating ini misalkan. Kalau misalkan di feed itu nanti terlalu banyak, terlalu tinggi, nah si heatingnya itu bisa lebih besar, valve-nya ngebuka, ngepanasin sehingga hasil produknya yang di sini itu bisa lebih besar misalkan. Ini belum tentu ini ya terjadi di lapangan ya, kita cuma menghayal aja ya gitu. Nah terus yang feedback itu seperti apa misalkan? Kalau misalkan ada feed yang mengganggu, terus ada yang ketinggiannya di ini, berarti bisa kalau feed forward bisa jadi seperti ini karena yang mengganggu itu adalah feed, berarti di sini nanti ada kontrol laju alir, terus nanti langsung kepada valve heatingnya. Jadi kalau misalkan laju alirnya ketinggian, valve-nya itu tanpa harus mengukur si ketinggian, tanpa harus mengukur itu. Ketika udah ketemu kalau laju alirnya tinggi, dia langsung ngebuka valve-nya, panasinnya supaya lebih cepat. Itu salah satu contoh untuk feed forward-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita ingin konsentrasinya deh, konsentrasi di distilatnya yang ingin diukur. Coba usulkan, terserah mau yang mana, kalian pilih sendiri mana yang mau dijadikan manipulasi, mana yang mau dijadikan disturbance yang menjadi variabel pengganggu. Kalau misalnya ingin dikontrol itu konsentrasi di distilat. Satu aja ya, satu orang jawab feed forward, satu orang jawab feedbacknya. Kalau misalkan ada proses kita ingin distilatnya itu konsentrasinya etanol ya, etanol itu ingin konsentrasinya 70%. Nah, yang menjadi pengganggu itu apa? Yang bisa dikontrol itu apa? Terus kategorinya itu feed forward atau feedback. Mungkin seperti ini Pak. Mungkin pakai analisis kontrol Pak sebelum produknya dikeluarkan. Jadi ada analisis kontrol untuk menganalisis konsentrasinya. Jika konsentrasinya tidak sesuai, nanti akan dikembalikan ke kolom destilasi Pak. Apa yang jadi pengganggu misalkan apa? Mungkin kalau pengganggu mungkin tingkat konsentrasinya. Konsentrasi dari hasilnya tadi. Enggak, yang dikontrol hasilnya ingin seperti ini. Yang mengganggu supaya hasilnya itu
tidak apa namanya, tidak sesuai, yang mengganggu sehingga hasilnya itu tidak sesuai, itu misalkan apa? Yang mengganggu. Oh ya, oke. Yang mengganggu itu fitnya Pak, lalu untuk manipulasinya itu dari valve reflux-nya Pak. Oke, itu bisa juga kayak gitu. Kalau feed forward berarti yang diukur yang mana? Feed forward. Kalau feedback yang diukur yang mana? Yang diukur yang distillate. Distillate. Yang diatur tadi refluxnya ya? Refluxnya yang jadi pengganggu feednya. Oke. Kalau feed forward, tadi ada yang mau menjawab, Wulan tadi kayaknya. Enggak Pak, tadi saya mau menjawab yang itu apa pengganggunya. Tapi sudah sama kayak Kelvin Pak. Oke. Feed forwardnya berarti yang diukur yang pengganggunya ya, feednya ini ya berarti. Yang diukur feednya terus langsung ke refluxnya kan. Kalau feed forward kan yang diukur yang pengganggu kan. Kalau dia mengganggu berarti ada perubahan, berarti nanti dia langsung ke manipulasi. Kalau yang feedback berarti produknya. Jadi itu ya yang membedakan antara feed forward sama feedback. Kalau feedback berarti yang diukur itu yang kontrol, terus dia langsung connect ke manipulasi. Kalau feed forward yang diukur itu yang mengganggu, dia langsung connect ke yang manipulasi. Jadi manipulasi itu yang memanipulasi karena entah itu karena gangguan di produk atau karena gangguan di feednya. Paham ya? Paham Pak. Oke, nanti bisa dipelajari lagi kalau misalkan ada yang kurang jelas, atau bisa langsung tanya ke saya ya nanti. Ada apa namanya, office hour untuk tanya-tanya lebih jauh yang tidak dipahami, misal bagian mana yang tidak dipahami. Karena ada yang pinter, jadi dia nggak perlu tanya. Ada juga yang saya nggak tahunya di bagian ini. Ada juga yang memang nggak tahu di bagian semuanya sehingga dia nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ada tugas ya nanti kalau bisa dikerjakan. Nanti saya kasihkan ke siapa nih, ketua kelasnya ya? Torik ya ketua kelasnya? Atau siapa nih ketua kelasnya? Andika. Oh Andika, bukan Torik ya? Torik itu yang kemarin itu Pak, metodologi penelitian. Oh, ganti-ganti. Oh, kalau biasanya ganti-ganti Pak. Oke. Berarti yang satu orang apa? Oke. Kalau yang ini siapa ya, berarti yang tadi kuliah apa ya? Pilihan keahlian berarti siapa? Ketuanya. Kurang tahu Pak, soalnya kan setiap kelas itu beda-beda Pak mahasiswanya. Ada yang ngambil di keahlian, ada yang nggak ngambil gitu Pak. Berarti ini ketua kelasnya Andika. Ini NIM-nya berapa nih? Ini bener kan Andika kan ketua kelasnya? Andika itu bukannya kelas B Pak, tadi kan ikut itu aja, ikut materi di kelas A. Oke, yang kelas A siapa yang mau jadi ketua kelas ini? Bulan. Egi Pak. Egi. Setuju ya? Eginya mau nggak ini? Kamu nunjuk-nunjuk. Eginya nggak? Rizky Bapak. Oke. Tadi siapa nih yang ngomong tadi? Anissa milih Rifki. Terus tadi siapa lagi? Andika, siapa nih? Saya milih Pak. Andika dipilih oleh dirinya sendiri ya? Iya Pak. Berarti Andika aja berarti ya? Iya Pak, Andika Pak. Iya Oke, Pak. siap. Andika. NIM-nya berapa Andika? NIM 6 Pak. Oh, NIM 6. Oke. Nanti saya kasih tahu ke Andika untuk soalnya. Soalnya perlu saya di foto ini. Baik. Kalian punya bukunya nggak ya? Punya Edisi yang edisi ketiga Pak. Oh, oke. Saya harusnya beli yang edisi ketiga ini. Tapi kayaknya sama isinya. Bab satunya kan kira-kira sama ya. Bisa dipelajari juga.
Oke, terima kasih. Ini udah maghrib. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.